Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom untuk kita semua dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Mari sama-sama kita bawa setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala, sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, cinta Tuhan atas setiap umat-Mu. Dan biarlah saat ini Bapa, setiap kami yang saat ini bergabung untuk kami sama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami menaikkan syukur kami, ketika kami membawa sembah kami di hadapan Tuhan, kami percaya mujizat sedang terjadi. Kami percaya pemulihan sedang terjadi. Karena kami tahu Tuhan di dalam ucapan syukur ada mujizat yang luar biasa yang Tuhan limpahkan atas setiap kami. Saat ini Bapa, kami bawa setiap ucapan syukur kami, sembah kami, sukacita kami di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk sungguh-sungguh datang menikmati hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Mari kita datang mengucap syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kita satukan hati. Amin. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Mari bawa setiap ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Amin. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Mari angkat syukur kita sama-sama berkata di hadapan Tuhan. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu.
saat ini kita bawa setiap ucapan syukur, kita belajar untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Tetap berkata, Tuhan Yesus terima kasih. Kau terlalu baik dan sangat baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari dimanapun kau berada saat ini Bapak Ibu yang terkasih, angkat syukur di hadapan Tuhan. Yes. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Angkat pujian, katakan ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Sekali lagi berkata, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, berkata ku menang. Ku menang, kami menang. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama-Mu. Mari sembah Dia. Kami percaya Tuhan ada kemenangan bersama-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Bersyukur dalam segala hal. Kami bersyukur Tuhan. Glory, 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 glory hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab kasih-Mu Tuhan, sebab cinta-Mu Tuhan. Oh, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Kami sembah dengan sungguh di hadapan Tuhan. Jangan jadikan ibadahmu adalah rutinitas, tapi saat ini Kau datang dengan kerinduan-Mu, mengangkat syukur-Mu di hadapan Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yesus teramat baik karena kasih-Mu. Saat ini Tuhan, biarlah setiap kami dengan sungguh menikmati kasih-Mu Bapa. Dengan sungguh kami berkata terima kasih Tuhan. Glory, glory. Mari bawa setiap hatimu di hadapan Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan, karena cinta-Mu Tuhan. We praise You Lord. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Berkata
berkata sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sama-sama kita berkata, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepada Amin Tuhan, betapa ku. Sekali lagi berkata sebab kasih-Mu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku. Katakan betapa ku merindukan Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut Engkau dengan sukacita. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Haleluya, kita sambut Tuhan Yesus dengan sukacita. Bapak Ibu yang di rumah yang terkasih, mau bangkit berdiri silahkan. Kita mau bawa setiap hati kita bersukacita di hadapan Tuhan. Amin. Nikmati kasih Tuhan yang luar biasa atas hidupmu. Mari masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Amin. Berkata, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Amin. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Berkata sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Berkata sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sama-sama kita berkata, sebab Tuhan Dia baik, amin, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Kita imani pujian kita berkata, sebab Tuhan Dia baik
bersukacita di dalam Tuhan. Hari lebih dahsyat kita mau berbahagia, bersukacita buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Amin. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Sama-sama berkata, aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia, amin, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, amin, memuji Yesus selamanya. Lebih dahsyat, asra sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Amin. Lagu malaikat amat merdu, memuji Yesus. Amin. Sama-sama kita berkata, aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, dengan bersukacita kita berkata, memuji Yesus selamanya. Sekali lagi katakan, aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Lebih dahsyat, aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teguh, sambil menyongsong kembalian. Ku diliputi yes anugerah. Sama-sama, aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Berkata, oh memuji Yesus selamanya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Memuji Yesus selama-lamanya. Sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Tuhan terima kasih. Kita siapkan setiap hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau yang memilih setiap kami sampai ada saat ini. Kami percaya Tuhan, setiap kami dipersiapkan untuk boleh Tuhan Yesus yang membentuk kami menjadi bencana-bencana yang indah, bencana-bencana yang menjadi berkat. Di dalam nama-Mu Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan, ini kami Bapa. Hanya
kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, tu genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Engkau yang mempersiapkan setiap kami Tuhan untuk menjadi bejana-Mu. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, tu genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku Tuhan, ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, tu genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Mari engkau yang rindu angkat tanganmu tinggi. Biarlah saat ini Tuhan bentuk kami sesuai dengan rencana Tuhan. Pakai kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau atas hidup kami. Jangan biarkan Tuhan kami berjalan tanpa pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, tu genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku amin alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, amin, tu genapi
berjalan sempurna seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi kepada seluruh jemaat dari GBI Graha Family yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu kembali di dalam ibadah secara online pada pagi hari ini. Dan mari kita berdoa bersama setelah kita memuji Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kami masih bisa beribadah walaupun secara online. Tetapi kami percaya esensi ibadah ini adalah kehadiran Allah Roh Kudus di dalam setiap pribadi kami yang membuat kami bisa terus berkomunikasi, mendengar firman Tuhan, merenungkannya, dan kemudian menaruh dalam hati kami dan melakukan. Semuanya itu kan adalah pimpinan-Mu Tuhan. Berkati setiap kami, teguhkanlah pemberitaan Injil ini, firman Tuhan ini, yang dari hamba-Mu yang tidak sempurna. Biarlah Roh Kudus menyempurnakan dengan menguasai setiap hati dan pikiran kami, agar firman itu tertanam dan boleh hidup. Kami sambut firman-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini saya mengambil satu tema yang berjudul Sukacita-Mu, Tuhan, sukacitaku. Bagaimana kita bisa hidup kuat dengan melihat sukacita Tuhan itu sebagai sukacita kita. Saya ambil dalam Filipi 1, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ketika dia masih di penjara, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-21, saya baca demikian. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku ini untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Tuhan Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara tahu bahwa Rasul Paulus di penjara di Roma, dan dia menulis surat kepada jemaat di Filipi, dan surat ini disebut a letter of joy. Mengapa demikian? Karena justru di surat yang ditulis oleh orang yang sedang di penjara, yang keadaannya berbeda dengan apa yang sedang dia alami, yang dia harapkan, maksud saya. Dia mengharapkan datang ke Roma sebagai seorang pemberita Injil, dan keinginan itu dan dia ungkapkan berkali-kali dalam suratnya bahwa dia ingin mengunjungi jemaat Roma untuk memberitakan kasih karunia Allah, untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi dia datang sebagai seorang calon narapidana antara hidup dan mati. Nah, saudara, oleh karena itu disebutkan suatu surat yang penuh dengan sukacita, walaupun surat dari penjara. Maka dikatakan letter of joy, ada kira-kira 15 atau kalau enggak 16. Kata sukacita itu, bersukacitalah, aku senantiasa bersukacita, sukacita, sukacita, selalu ada kata-kata itu di dalam pasal-pasal ini. Itu satu yang indah. Alangkah indahnya kalau kita bersukacita terus. Kalau kita bersukacita, hidup kita akan selalu bersukacita. Ibadah kita nggak akan naik turun. Ibadah kita akan semangat. Ibadah kita akan penuh dengan
warna sukacita, dan orang akan melihat kita dan ingin ikut ibadah kita. Karena kita ini orang bersukacita dalam keadaan apapun juga. Pandemi ini membuat banyak orang yang mempertanyakan Tuhan. Tapi kalau kita bisa meyakinkan orang bahwa ada pandemi atau tidak ada pandemi, hidup kita tetap bersukacita luar biasa. Tapi memang sukacita itulah yang menentukan kadar kualitas pelayanan kita. Seperti roller coaster, naik turun. Karena ibadah hidup ini ditentukan oleh kualitas sukacita dalam diri kita. Nah, pertanyaannya kemudian, sukacita kita itu ditentukan oleh apa? Yang pertama yang biasa ditentukan adalah sukacita kita ditentukan oleh situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi itu membuat kita bisa, apakah kita sukacita ataukah kita tidak bersukacita. Anda mau ke gereja, dari pagi sudah sukacita. Di jalan hujan besar, ada genangan, jalannya macet. Ya, tadi waktu keluar rumah, keluar pagar, baju jasnya kehujanan. Anak rewel, ya, istri juga sekian ngomel karena genteng kok tidak diperbaiki sehingga airnya itu turunnya bocor dari talangnya. Semua itu tiba-tiba membuat kita kehilangan sukacita. Situasi dan kondisi sering mengontrol sukacita kita. Celakanya kita tidak bisa mengontrol situasi dan kondisi. Rasul Paulus, rasul besar, yang orang berkata diurapi disertai Tuhan aja. Situasi kondisinya bisa di luar ekspektasi. Padahal dia ingin melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Datang ke Roma untuk memberitakan Injil kepada jemaat di Roma. Dan itu suatu sukacita ketika dia mau datang. Memang dia datang. Tapi dia datang sebagai seorang tawanan yang sedang mencari keadilan. Apakah dia bisa dibebaskan? Apakah dia kemudian akan dihukum? Bahkan mungkin dihukum mati. Dan sejarah menceritakan Paulus hidupnya berakhir di Roma. Paulus yang melayani Tuhan aja hidupnya untuk Tuhan 100%. Dia jauh dari situasi kondisi yang nyaman dan aman. Tidak ada manusia sehebat apapun di dunia ini yang bisa menguasai situasi dan kondisi. Dan memang kalau sampai situasi kondisi itu menguasai kita, maka kita adalah orang-orang yang tidak bisa bersukacita. Satu, sikap. Yang kedua adalah sikap orang-orang di sekitar kita. Pujian, sapaan, keramahan membuat kita bisa bersukacita dalam sebuah lingkungan. Coba Anda ke gereja, dicuekin sama teman-teman. Yakin, mau minggu depan mau balik juga Anda berpikir. Mau ikut online aja, males lah, sayang pulsanya. Toh teman-teman cuek sama gua tetap disalahin. Sikap orang juga menentukan apakah kita bisa bersukacita atau tidak. Tapi pertanyaannya, apakah Anda dan saya itu demikian hebatnya? Sehingga semua orang bisa kita puaskan untuk menjadi baik kepada kita. Tuhan Yesus pun bisa ditolak oleh orang yang seharusnya menerima dia karena ditolong. Tuhan Yesus aja tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Firman itu adalah bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu datang ke dunia sebagai terang, tapi orang yang di dunia yang dia datang tidak menerima dia. Yohanes 1 mengatakan demikian. Paulus juga jemaat Roma yang dia mau layani, saudara. Yang dia sudah bertahun-tahun menginginkan ketemu dengan mereka. Ternyata sebagian adalah orang yang berlawanan dengan Paulus karena doktrin mungkin. Sehingga ketika dia di penjara itu mereka itu kemudian malah menjelek-jelekan dia. Oleh karena itu saudaraku sekalian, apakah Anda dan saya
sukacita kita juga ditentukan oleh orang lain. Sehingga kita ingin baik supaya mereka baik kepada kita. Tapi ketika kita sudah baik, mereka kurang baik pada kita, maka kita menjadi orang yang lebih kecewa daripada sebelum kita berbuat baik. Sikap orang membuat kita bisa kehilangan sukacita. Yang ketiga adalah tentu kekhawatiran. Anda dan saya dalam situasi pandemi ini bisa mengalami banyak kekhawatiran. Wong tanpa pandemi pun masih ada kekhawatiran, apalagi pandemi. Banyak bisnis yang ditutup, banyak orang yang di PHK, dirumahkan, banyak orang yang memikirkan pusing. Orang yang sekarang punya aset banyak, lebih pusing daripada orang yang punya aset sedikit. Yang juga mikirkan, ya sudahlah, saya hidup setahun ini masih bisa kok. Yang punya aset banyak, yang punya perusahaan pusing. Karena setiap hari itu jadi kerugian besar. Saudara, banyak orang yang ingin menghilangkan kekhawatiran dengan minum obat tidur. Andai kata dia bisa tidur pun, dia bangun lebih khawatir lagi. Karena dia tidak bisa memberi yang namanya istirahat. Damai itu tidak bisa. Rasul Paulus antara hidup dan mati punya alasan untuk khawatir. Untuk mempertahankan antara hidup dan matinya, memperjuangkan di Roma. Dia malah ada sebagian orang yang tidak menolong dia, tapi justru menjelek-jelekan dia. Dia tidak ada kepastian hukum, karena dia belum ketemu kaisar. Orang-orang yang bersama dia banyak meninggalkan dia, pulang, kembali ke dunianya dan sebagainya. Dan Paulus tidak punya ministry, tidak punya bendahara, tidak punya uang untuk menghidupi dirinya. Semua dihadapi sendirian. Antara hidup dan mati. Tapi bagaimana orang yang demikian bisa sukacita? Bagaimana seorang yang sudah dokter mengatakan vonisnya dia mati dalam waktu berapa bulan, dia masih bisa bersukacita? Bagaimana? Apa rahasianya? Rahasianya bukan cari kuasa Tuhan untuk menyembuhkan. Hilang. Rahasianya adalah bagaimana dia bisa hidup di dalam Tuhan. Sehingga situasi, kondisi, dan keadaan itu tidak membuat dia jatuh. Tapi dia tetap bisa. Itu yang dialami Rasul Paulus. Dan itu harusnya dicari anak-anak Tuhan. Hanya anak Tuhan yang tidak mau mencari kebenaran firman Tuhan. Mereka maunya mencari sesuatu sesuai dengan yang mereka inginkan. Dapat kuasa untuk menengking ini dan itu sehingga hidupnya tidak bermasalah. Bukan bagaimana hidup dalam masalah bersandar pada Tuhan, mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Seperti Rasul Paulus ini. Tapi seringkali hidup kita mencari jalan yang lain. Dan kita akhirnya kecewa dengan Tuhan. Mari kita lihat. Apa respon Rasul Paulus terhadap 3 situasi dan kondisi yang demikian berbeda. Ini sebuah paradoks. Karena di saat situasi yang tidak memungkinkan dia bersukacita, musuh-musuhnya mentertawakan dia. Dan mengatakan, mati lu sekarang, lu gak ada apa-apa. Dia itu bisa menyatakan antusiasme pelayanan dalam hidupnya dan dia bersukacita. Kita lihat dari ayat-ayat tadi. Saya mau coba Anda, saudara melihat ayat yang ke-12. 12, 13, 14. Respon Rasul Paulus. Ayat 12. Aku menghendaki saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara-saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ketika dia dipenjara dalam situasi itu, yang dia pikirkan pertama kali, apakah Kristus diuntungkan? Apakah Tuhan diuntungkan? Apakah pekerjaan Tuhan diuntungkan? Pemikirannya begitu. Kalau itu memang menguntungkan, yang mengatakan ini untuk kemajuan Injil, ternyata aku ini masuk di Roma, ditahan, orang istana tahu siapa aku, siapa Yesus.
Bahkan orang-orang yang dulunya takut mengikut Kristus, menunjukkan imannya dia takut. Dengan pemenjaraanku itu, karena istana sudah tahu tentang orang yang hebat seperti Rasul Paulus ini, yang imannya aneh itu, mereka jadi tidak takut untuk menyatakan juga. Tuhan diuntungkan. Paulus mungkin rugi, tapi Tuhan untung. Itu luar biasa. Anda mungkin rugi, tapi Tuhan untung. Saya mungkin rugi, tapi Tuhan pasti untung. Pilih yang mana, saudara? Pilih yang mana? Tergantung sikap kita. Ya, itu respon yang pertama tentang pemenjaraan dia. Respon dia yang kedua tentang ada orang-orang yang memberitakan Injil tapi menjelek-jelekan dia gimana? Ayat yang ke-18. Tapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Ketika orang berkata, "Yuk gak kecewa Paulus itu sebagian jemaat orang Kristen itu malah jelek-jelekin kamu. Katanya emang kamu pantas di penjara. Karena kamu itu sesat, gini. Dia cuma ngomong. Yang penting Kristus diberitakan. Walaupun oleh mereka dengan maksud yang palsu, maupun dengan orang-orang yang jujur. Sekali lagi, yang penting Tuhan untung. Aku rugi, ya udah. Tapi Tuhan untung. Kan yang penting bosku yang untung. Aku rugi ya salah mau aku pelayannya dia. Tapi aku kan maunya Tuhanku untung. Tuhan dipermuliakan. Walaupun dia disakiti oleh orang-orang. Bagaimana saudara? Kalau Anda dan saya kecewakan, disakiti oleh orang. Mikir Tuhan ya? Mikir Tuhan untung ya? Kalau aku disakitin, aku mau datang pada dia lah. Aku mau minta maaf aja. Tuh orang bilang, gimana lu minta maaf? Lu lebih tua. Dan kedua dia yang salah kok. Kok lu yang minta maaf? Tapi kalau aku minta maaf, aku bisa memberitakan Tuhan Yesus. Paling enggak aku melakukan apa yang Tuhan lakukan. Mengampuni terlebih dahulu. Kan firman Tuhan mengatakan, ampunilah aku seperti aku juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada aku. Jadi kan, ini kan saksi untuk Tuhan. Bahwa anak Tuhan itu harusnya bisa mengampuni. Itu kan ceritanya begitu. Tapi dalam realita kehidupan, dalam kehidupan jemaat, coba disakiti. Apalagi kita lebih senior dan kita merasa tidak salah. Boro-boro minta ampun. Kita akan tegur dia pun gak akan mau kita. Yang penting aku gak rugi. Paulus mengatakan, yang penting Tuhan untung. Aku rugi. Itu nomor 2. Gimana respon dia terhadap hidupnya antara hidup dan mati yang harusnya dia khawatir? Ayat yang ke-20 itu bagus sekali, sampai 21. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ketika dia itu dihadapkan kepada antara hidup dan mati, sekali lagi, dia nggak cari untung rugi dirinya. Tapi dia mengatakan, yang penting Tuhan itu dimuliakan, baik di dalam tubuhku, baik oleh hidupku, maupun oleh matiku. Saudara gimana kalau kita ini jadi orang yang mati pun nggak apa-apa, asal Tuhan diuntungkan. Wah. Kalau kita punya kekuatan yang demikian luar biasa ya tuh saudara. Kita nggak takut dengan situasi pandemi apapun juga kerugian.
kerusuhan gini, kadang-kadang kita tahu ujungnya kan mati. Mati itu kemana gitu. Tapi seringkali kita tidak berpikir ke arah sana. Kita selalu berpikir, bagaimana diriku? Bagaimana diriku? Maka seringkali hidup ini selalu tetap ada di dalam kekhawatiran yang berlebihan. Oleh karena itu, saya bisa simpulkan dua rahasia yang Rasul Paulus punya yang bisa kita pelajari. Karena Rasul Paulus pun manusia, bukan orang-orang yang hebat, tetapi dia adalah orang yang dibentuk Tuhan, yang mau dibentuk Tuhan. Yang pertama, saudara, yang saya bisa ubah hidup kita adalah fokus hidup ini. Apa fokus hidup Anda? Kepada Anda atau kepada Tuhan? Fokus ini untuk Tuhan atau untuk saya? Rasul Paulus mengatakan, apapun juga yang penting, Kristus diberitakan. Karena memang panggilan hidupnya mengatakan bahwa dia dipanggil untuk memberitakan tentang firman Tuhan, untuk menjadi pemberita Injil, menjadi pelayan Tuhan bagi bangsa-bangsa yang di luar orang Yahudi, supaya mereka pun diterima dan dikuduskan oleh Tuhan. Jadi dia memang hidupnya itu mau menjadi hamba Kristus, dan memberitakan Injil adalah tugas yang harus dia lakukan dalam hidup. Jadi fokusnya dia itu adalah pemberitaan kabar baik. Paulus tidak melihat pada situasi dan kondisi. Dia tidak melihat apa yang sedang dia alami, tapi dia melihat bagaimana ini dalam situasi begini, Tuhan tetap dipermuliakan. Saya dan saudara bukan Paulus mungkin. Mungkin saudara mengatakan, aku bukan hamba Tuhan. Tapi pertanyaannya bukan hamba Tuhan atau bukan. Pertanyaannya di sini, apakah engkau dan saya fokusnya hidup ini untuk Tuhan atau untuk Anda sendiri? Ketika sebagai anak-anak Tuhan, Anda dan saya masih fokus kepada saya, pada diri saya, Anda tidak bisa melayani Tuhan. Ketika semakin hebat Anda melayani Tuhan, sebenarnya Anda ingin melayani diri Anda sendiri. Karena Anda ingin hebat untuk Tuhan, supaya Tuhan juga hebat untuk Anda. Anda memberi 1, Anda ingin 10 dari Tuhan. Anda lihat Tuhan baik, Anda lebih ingin baik lagi, supaya Tuhan lebih baik. Hidup ini demi apa? Demi Tuhan atau demi saya? Coba kita pikirkan. Ketika kita punya anak itu mau sekolah, yang kita pikirkan apa? Untuk Tuhan atau untuk kita? Untuk kita. Anak itu nanti harus sukses, menghasilkan begini, pekerjaannya begini. Ketika anak kita mulai pacaran, kita pikirkan apa? Bibit, bebet, bobot, BMW, semuanya kita pikir, toh? Ya enggak? Bang. Ketika anak kita bekerja, apa yang kita pikirkan? Cari duit. Perusahaan yang paling membuat you sukses. Jadi orang hebat. Apakah kita memikirkan Tuhan? Jauh. Kita hanya memikirkan Tuhan. Kalau yang kita inginkan itu sedang dalam masalah tidak terjadi, kita berdoa cari Tuhan. Minta tolong sama Tuhan. Bagaimana supaya hal itu jadi? Jadi cari Tuhan pun tetap ngotot, bukan untuk Tuhan, tapi untuk kita. Dalam segala situasi seringkali, apa untung ruginya buat saya? Seringkali kita tidak mau rugi demi Tuhan. Seringkali kita nggak mau rugi demi Tuhan. Oleh karena itu, saudara, yang pertama, fokus hidup kita itu apa? Saya diajar di dalam pelayanan saya bersama Hagai. Biasanya kami mengadakan seminar, itu bisa puluhan. Ya. Kita berkeliling dari satu tempat bergantian untuk membuka, mengajar, memberi pengarahan. Kemudian kita berkeliling satu tahun bisa 40-an
seminar-seminar nasional dan kita rasa kita sudah kewalahan, kecapean. Tiba-tiba bulan Maret semuanya berhenti. Totally berhenti karena itu offline semua. 2 bulan kami tidak bisa apa-apa. 3 bulan kami tidak bisa apa-apa. Baru bulan Agustus itu kami tahu apa yang mau kami coba kami lakukan. Dan kami melakukan seminar secara online. Tidak ada standar, kami cari-cari. Tapi yang aneh saudara, Tuhan itu memberi semangat. Setiap orang yang terlibat itu luar biasa. Bahkan mereka memikirkan lebih daripada apa yang dulu mereka pikirkan, mereka lakukan ketika seminar itu secara offline. Puluhan jam, mungkin ratusan jam dibuang di dalam Zoom itu. Bagaimana kita terus memperbaiki. Bagaimana kita bisa terus membuat peserta itu merasa bisa terlibat. Ada diskusi, ada mungkin perdebatan, tapi semua itu dilakukan dengan satu tujuan. Tuhan diuntungkan apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Dan luar biasanya, Tuhan memberikan kesempatan itu berjalan. Dan sekarang teman-teman begitu yakin bahwa ini saatnya menjangkau yang belum terjangkau. Sehingga ini kita percaya ada sesuatu yang kita bisa lakukan di suatu situasi di mana kita tadi nyaris berhenti, tapi situasi itu bukan fokus kita. Fokus kita bagaimana mentransformasi para pemimpin Kristen agar mereka itu adalah bertanggung jawab untuk memberitakan kabar baik dalam kehidupan, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Itu aja. Fokus hidupmu dan saya di mana? Kalau gereja tidak bersuka cita, jangan-jangan karena yang diurusi gereja cuma relasi, yang sering cekcok, cuma keadaan kualitas pelayanan yang kita nggak puas karena kita ingin begitu-begitu. Coba kita keluar. Apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan? Bukan apa yang Tuhan bisa lakukan buat gereja kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan melalui gereja kita. Kalau itu terjadi, ada sukacita. Yang kedua, Paulus tidak mengkhawatirkan, bukan hanya fokus hidupnya, tidak mengkhawatirkan hidupnya, karena dia percaya hidup ini adalah milik Kristus. Mari kita berpikir, hidup ini milik siapa? Tanpa sadar, hidup ini milik saya. Maka itu saya ingin menguasai hidup saya ingin melakukan apa yang saya mau, dan Tuhan pun harus ngikut apa yang saya mau. Saya mau sukses, mau ini, mau itu. Seringkali Tuhan itu hanya kita pakai. Kita bukan dipakai Tuhan, tapi kita memakai Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi jangan heran saudara, saya dan saudara tidak bisa menguasai hidup kita sendiri. Banyak orang yang merasa kuat, COVID ini hilang dia. Banyak orang yang merasa tidak akan terjangkau oleh COVID ini, hilang dia. Justru orang-orang yang lemah kadang-kadang selamat. Ada apa? Karena memang kita tidak menguasai hidup kita. Umur panjang, siapa tahu kita pasti umur panjang. Ada sebuah kata-kata yang bagus dari teman saya. Jangan kamu sedih karena kamu tua. Karena kamu sudah pernah muda. Jadi jangan sedih kamu itu menjadi tua karena kamu sudah pernah muda. Karena yang muda belum tentu bisa mengalami tua. Betul juga ya saudara. Hidup ini tidak harus tua dulu untuk mati. Banyak orang yang puluhan tahun, baru 20-30 bisa bablas hewes-hewes. Mendadak lagi. Hidup ini tidak harus sakit dulu, kemudian mati. Banyak orang yang segar bugar mati. Teman saya pulang dari touring dengan motor yang gede, sehat. 2 hari pulang, tidur malam, besoknya nggak bangun.
Motornya belum pernah dicuci lagi. Dia sudah balik. Dalam keadaan yang sehat, jasmani, rohani, duitnya banyak, ya, karena dia bisa touring dengan motor-motor gede kan, seperti orang-orang yang berduit. Tidak bisa kita kuasai. Oleh karena itu pertanyaannya, engkau ini dikuasai siapa? Kalau engkau tidak bisa menguasai diri, biasanya engkau dikuasai dunia. Hidupmu ini cuma pengen seperti dunia. Pengen kaya, pengen begini, pengen gak susah. Dan itu kita jatuh dalam berbagai macam persoalan karena dunia pun tidak menjamin sesuatu. Maka itu yang paling benar. Biarlah hidup kita menjadi milik Kristus. Kita sudah ditebus dengan darahnya, dengan sah, dan tidak ada hutang, dan kita menjadi anak-anak Allah, dan kita dikatakan memiliki mewarisi kerajaan Allah. Mengapa kita tidak memegang itu sebagai sebuah kekuatan sehingga kita bersuka cita? Ada satu perkataan dari C.T. Studd, seorang teolog yang bagus sekali. Dia katakan demikian, kita hanya memiliki satu kehidupan, dan sebentar lagi itu akan berlalu. Hanya apa yang kita lakukan bagi Kristus, itulah yang kekal selama-lamanya. Bagus sekali. Hidup ini banyak yang bisa kita lakukan dalam waktu yang singkat. Tapi apapun yang kita lakukan, yang bukan untuk Tuhan, semuanya sia-sia. Mati bawa apa? Ada seorang cerita ya, ilustrasi orang ibu-ibu yang mau masuk ke panti jompo yang mewah. Anak-anaknya mendukung dia dan dia memang mau masuk panti jompo karena panti jomponya itu mewah. Kemudian dia membawa list barang-barang yang mau dia bawa. TV, ranjangnya dia, kemudian lemari kesayangan dia, kemudian dia mengatakan, aku punya 10.000 buku, aku mau bawa, aku mau nikmati buku-bukuku, aku mau bawa semua dengan rakku, dan aku juga suka berpakaian, maka pakaian-pakaian yang aku kumpulkan bertahun-tahun, aku mau bawa ke panti jompo. Dia memberikan sodorkan itu semuanya ditolak. Ibu masuk sini hanya dapat satu lemari kecil, dan TV kecil, ranjang, karena Anda akan tidur bersama orang lain, tapi suasananya bersih dan sebagainya. Belum mati pun, orang tidak bisa membawa hartanya. Apalagi kalau sudah mati, saudara. Tapi Tuhan mengatakan, kalau engkau melakukan sesuatu yang untuk aku, bahkan mengatakan engkau melakukan sesuatu yang paling kecil, semangkok air sejuk aja pada salah satu hambaku yang aku kasih, dia mengatakan demikian Tuhan, kau tidak akan kehilangan upah. Saudara, investasi apa yang Anda lakukan selama hidup ini yang singkat ini? Mengumpulkan uang itu pertama tidak aman, ya toh? Yang kedua juga adalah tidak pernah bisa mencukupi, dan yang ketiga tidak kekal. Oleh karena itu, Anda bersukacita karena Anda kaya, atau Anda bersukacita karena Tuhan dipermuliakan. Ayat 21. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bagus kan? Coba kita pikirkan. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Maka Rasul Paulus mengatakan nothing to lose. Apakah kita mengatakan hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan? Sehingga kita bisa bersukacita dalam dunia yang penuh dengan kekhawatiran ini. Coba gantilah Kristus dengan sesuatu. Hidup adalah kekayaan. Mati adalah penyesalan. Hidup adalah kesuksesan. Mati adalah penderitaan. Hidup adalah apa? Selain Kristus, tidak ada yang kekal. Semua yang kita punya, yang membuat kita seolah-olah tidak khawatir karena kita punya itu, akan fana. Hanya Kristuslah
yang membuat kita ini untung. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Oleh karena itu saudara, mari kita berpikir ketika di dalam situasi pandemi ini yang kedepannya juga kita nggak tahu apakah lebih baik atau lebih buruk. Nobody knows. Tapi yang satu kita tahu bahwa selama Tuhan Yesus belum datang, dia harus diberitakan. Selama Tuhan Yesus belum datang, Tuhan harus diberitakan. Pertanyaannya, Anda dan gereja, apa yang Anda mau lakukan untuk Tuhan? Jangan terus bertanya, apa yang Tuhan mau lakukan untuk gereja? Kalau Anda sudah berapa tahun di gereja, sudah saatnya sukacitanya Tuhan menjadi sukacita kita. Sukacitanya dia adalah kalau kita melalui gereja kita berusaha terus menyatakan Kristus dan kehadirannya, kemuliaannya dalam hidup ini kepada orang-orang yang belum mengenal dia. Situasi kondisi ini membuat kita online, kita tidak bisa ini dan itu. Sekali lagi pertanyaannya bukan mengapa begini, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan dalam situasi yang seperti ini. Supaya sukacitamu Tuhan menjadi sukacitaku. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami tahu mengapa Rasul Paulus bisa bersukacita di dalam kehidupan yang begitu paradoks. Dalam keadaan yang dia penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan kekecewaan kepada manusia, bahkan situasi kondisi yang berbeda dengan apa yang dia inginkan dan dia doakan. Karena yang dia pikirkan bukan keadaan hidupnya. Yang dia pikirkan adalah Tuhan dipermuliakan. Bapa di surga, ajar kami untuk tidak melihat diri kami terus. Situasi pandemi ini mengajar kami untuk berani tidak lagi memikirkan diri kami, tapi belajar memikirkan apa yang harus kami lakukan untuk Tuhan. Supaya Tuhan ada sukacita surgawi di dalam hidup kami ketika kami melakukannya. Karena yang penting adalah Tuhan diuntungkan. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah engkau meneguhkan pemberitaan firman oleh hamba-Mu yang jauh dari sempurna, sehingga setiap anak-anak-Mu diteguhkan, dikuatkan, dihibur, dan hidup mereka berubah, fokus untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Apa yang kau percayai tentang Allah Bapa? Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Apa yang kau percayai tentang Yesus Kristus anak Allah? Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Apa yang kau percayai tentang Roh Kudus? Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan berikan persembahan kita. Mari memberi dengan sukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah ombak dunia menaklukkan hatiku,
Setiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di antaranya. Tidak sekali aku tiba di rumah Bapa surga. Sekali lagi berkata, kita berkata, di rumah Bapa surga yang bakal. Amin. Tuhan memberkati setiap persembahan kita. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap persembahan yang sudah diberikan Tuhan. Dimanapun mereka berada, melalui media apapun Tuhan, biarlah setiap pemberian persembahan yang diberikan semua untuk memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap mereka yang sudah memberi, Tuhan memberkati lebih dahsyat lagi. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa memberikan persembahan saat ini di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita, sama-sama kita bangkit berdiri, kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kita. Haleluya, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkata Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. Angkat tinggi tanganku di hadapan Tuhan. El Shaddai, El Shaddai.
Mari kita berdoa. Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang berdaulat atas segala kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan, kami menaikkan pujian syukur penyembahan kami kepada Engkau. Kami datang beribadah untuk menyembah Engkau, karena Engkau begitu mengasihi dalam kehidupan kami. Sehingga sampai saat ini semua oleh karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang Tuhan limpahkan atas kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Segenap anak-anak-Mu yang melayani, kiranya Tuhan limpahkan kekuatan, limpahkan anugerah-Mu atas kehidupan mereka sehingga mereka boleh terus melayani Engkau semakin hari semakin sungguh-sungguh untuk melayani Engkau dan hidup mereka boleh dipakai di dalam tangan kasih-Mu. Juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan juga memakai hamba-Mu di dalam segenap pelayanan apapun yang dikerjakan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Setiap anak-anak-Mu yang boleh datang beribadah di rumah masing-masing, kiranya berkat anugerah kuasa Allah boleh menaungi setiap keluarga demi keluarga, setiap pribadi demi pribadi, berkat kekuatan, kesehatan, perlindungan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan limpahkan dalam kehidupan keluarga umat-Mu Tuhan. Supaya mereka boleh terus berharap, mereka boleh terus percaya bahwa hidup mereka ada di tangan-Mu. Terima kasih, biarlah sukacita Tuhan menjadi bagian dalam sukacita kehidupan kami. Apa yang Tuhan sudah kerjakan, itulah yang terus boleh memberikan kami pengharapan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang dalam kelemahan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan. Di dalam pergumulan apapun yang mereka hadapi, baik pergumulan ekonomi, apapun yang sedang mereka pergumulkan di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan mendengar setiap seruan doa mereka. Tuhan menjawab dan Tuhan memberikan yang terbaik atas kehidupan mereka. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Para pemimpin kami baik di pusat sampai ke daerah, kiranya pertolongan Tuhan memberikan kebijaksanaan, memberikan kekuatan bagi mereka untuk boleh memimpin bangsa kami. Kiranya pertolongan Tuhan juga menyertai untuk gugus tugas COVID-19. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat, pertolongan supaya apa yang mereka kerjakan, mereka dapat melakukan oleh karena kekuatan dari Tuhan. Gereja-gereja-Mu dimanapun berada, apapun yang mereka lakukan dalam ibadah mereka, baik ibadah offline maupun ibadah online, kiranya Tuhan juga memberkati ibadah gereja-gereja-Mu. Supaya gereja-Mu tetap menjadi terang, gereja-Mu boleh menjadi saksi dimanapun gereja-Mu berada. Nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, angkatlah kedua tangan-Mu. Bapak di dalam surga, pegang tangan kami, tuntun kami ya Tuhan. Bimbing kami, supaya kami boleh terus berjalan di dalam perkenanan Tuhan. Kami boleh berjalan di dalam terang kebenaran Tuhan. Sehingga langkah kami boleh mempermuliakan Engkau dan apapun yang kami kerjakan boleh berhasil dan nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, berkat penghiburan daripada Roh Kudus, memberkati engkau, menyertai engkau, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba memohonkan doa berkat ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sing like never before.